Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Sebentar, kami ingin kembali mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun dan mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Bapa dan Sahabat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Tawarik pasal 27 ayat 1 dan ayat 25 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai, orang Arki, adalah sahabat raja. Pada zaman Daud, setiap bagian, setiap tugas dan tanggung jawab selalu ada satu orang penanggung jawabnya. Bisa dikatakan seperti seorang menteri untuk satu bidang tertentu. Ada Asmawet bin Adiel yang bertanggung jawab mengawasi persediaan raja. Ada Yonatan bin Uzia yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung. Ada Ezri bin Kelub yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah. Ada Simei orang Ram yang mengawasi kebun-kebun anggur. Ada yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur. Ada yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit. Ada yang mengawasi persediaan minyak. Ada yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron. Ada yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah. Ada juga yang mengawasi unta-unta. Ada yang mengawasi keledai-keledai betina. Juga ada yang mengawasi kambing domba. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Di samping semua pengawas-pengawas atau seperti menteri pada bidang-bidang tertentu, ada Yonatan, saudara ayah Daud, yang tugasnya adalah sebagai penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yonatan ditempatkan sebagai penasehat, bukan sekedar karena dia adalah seorang saudara ayah Daud, tapi karena dia adalah seorang yang bijaksana dan yang memahami firman, a wise man and a scribe. Dan bukan hanya itu, pada kerajaan Daud pun ada Husai, orang Arki yang kantornya disebut sebagai sahabat raja. Kedua fungsi inilah yang membuat kerajaan Daud kokoh. Padanya ada penasehat, seorang bijaksana yang memahami firman Tuhan yang berfungsi sebagai bapak rohani bagi Daud. Dan ada juga sahabat yang berfungsi seperti seorang saudara bagi Daud. Di dalam bukunya yang berjudul First Friends, Gary Ginsberg bercerita tentang dirinya mempersiapkan calon wakil presiden bagi calon presiden Bill Clinton pada waktu itu. 4 nama muncul
dan salah satunya adalah Al Gore. Gary Ginsberg bekerja mempersiapkan calon-calon posisi kepemimpinan penting tersebut di bawah Harry McPherson sebagai kepala tim pemilihan tersebut. Dalam satu kesempatan, Harry McPherson bertanya kepada Gary Ginsberg, apakah Al Gore punya sahabat? Pertanyaan sederhana, namun ternyata pertanyaan tersebut pun tidak bisa dijawab lugas dan tegas oleh Al Gore. Pada satu titik, Harry McPherson berkata, jika dia tidak dapat mengembangkan dan menjalin hubungan persahabatan dengan satu orang sahabat saja, bagaimana mungkin dia dapat memimpin satu negara? Saudaraku, dua perkara ini penting untuk ada dan engkau miliki di dalam hidupmu. Adakah pembapaan rohani bagimu? Adakah sahabat-sahabat yang berani berkata, jangan lakukan, atau tinggalkan itu, atau berkata, mundur dan berbalik arah? Jika tidak ada dua fungsi ini, kita tidak akan dapat kuat menghadapi tantangan di depan sana. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku mau belajar membangun persahabatan yang sejati dan benar. Amin. Jesus loves you and so do I.